Tetap berdiri saudara-saudara. Shalom semuanya. Shalom. Mari lihat kanan kiri. Pastikan kita kasih senyum yang terbaik depan belakang. Katakan shalom. Sehat-sehat. Salam sehat semuanya. Baiklah, kita akan segera memuliakan Tuhan. Kita semangat. Kita mari katakan bahwa bersama Yesus kita akan bisa melakukan perkara yang besar. Amin. Yes. Mari kita bertepuk tangan. Mari kita bersuka cita sama Tuhan. Kita katakan bersama Yesus kita dapat melakukan perkara yang besar. Amin. Mari katakan. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang amin. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Mari katakan sekali lagi. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Mari katakan Yesus anak domba Allah. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Katakan dengan iman. Yesus tarif yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala. Yang laki-laki saja bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus. Yang laki-laki mana suaranya? Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk giliran yang perempuan. Berikan yang terbaik. Bersama Yesus lakukan perkara. Amin. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah. Mari katakan sama-sama. Yesus anak domba Allah. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala. Katakan sekali lagi. Yesus anak domba Allah. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala. Katakan Dia Raja segala raja, Dia Raja segala raja, Dia Raja segala raja. Berikan kemuliaan. Yes. Kita katakan. Kita katakan Allah kita heran. Allah kita heran dan besar. Yes. Allah ya heranlah. Allah yang cipta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah. Allah kita heran. Allah kita heran dan besar. Yes. Allah ya heranlah. Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah kita heran. Allah kita heran. Katakan dengan sukacita. Allah kita heran. Sebelum kita lanjut, saya mau walaupun ditutup sama masker, saya mau semua kasih lihat senyum yang terbaik sama Tuhan. Kita kasih lambaian tangan yang terbaik buat Tuhan. Kita percaya Allah kita heran, Allah kita besar. Mari katakan, 1, 2. Allah kita heran dan besar.
angkat tangan kita katakan Allah kita heran, Allah kita heran, Allah kita besar, katakan Allah kita besar, tak besar. Sekali lagi katakan dengan penuh sukacita, Allah kita besar. Amin. Kita percaya Allah kita heran dan besar yang sanggup melakukan segala perkara. Mari saya undang untuk duduk kembali, saudara-saudara. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak untuk kita menyatukan hati kita menundukkan kepala kita menundukkan hati kita. Kita mau katakan sama Tuhan, Tuhan kami ini milik-Mu Tuhan. Mungkin dari beberapa jemaat di sini baru pertama kali mendengarkan lagu ini, tapi saya percaya jamahan Tuhan nyata di dalam hidup saudara. Dalam kesesakanku Kau beri kedamaian-Mu, dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Ya Tuhan, karena pengorbanannya Tuhan, karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Mari katakan, Kau membuatku sesuai rencana-Mu, Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, katakan, ku milik-Mu. Karena pengorbanan-Mu Tuhan, karena pengorbanan-Mu, yes, Kau jadikanku baru. Sungguh, yes, Yesus, Kau memegang sesuai rencana-Mu. Amin. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah, Kau pandang indah dalam-Ku. Kami angkat Tuhan, ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Yes. Saya undang saudara-saudara untuk membangun mesbah di dalam hati. Tuhan, ya Tuhan, sampai kapanpun kami percaya Tuhan bahwa kami milik-Mu Tuhan, sekarang dan selamanya. Mari sembah, mari sembah. Oh, ya, yang percaya
Yang percaya kalau mujizat Tuhan masih ada, mari keluarkan yang terbaik yang kita punya. Yes. Jangan lihat kanan kiri. Mari kita katakan sama-sama. I am yours now forever. In your grace I surrender. You were mine now forever. I'm alive in your love. Saatnya jemaat Tuhan yang menyanyikan I am yours now forever. Yes, Lord. In your grace I surrender. You are mine now forever. Ya Tuhan, I'm alive. mari katakan sekali lagi I am yours, I am yours now forever. I surrender. You were mine now forever. I'm alive in your wonder. Kami percaya Tuhan, kami milik-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami punya Allah yang setia. Amin. Mari katakan sama-sama, Kau membuat kami sesuai rancangan-Mu. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Kami milik-Mu Tuhan. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Yes, Lord. Kami percaya ibadah kami bukan rutinitas Tuhan. Kami percaya ini panggilannya Tuhan. Kami percaya tidak ada yang sia-sia Tuhan. Ketika banyak orang mengecewakan kami Tuhan, kami percaya kami punya Allah yang terus setia. Amin. Inilah pujian, inilah ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan, Allah yang Maha Kudus. Dan kini saatnya kami ingin duduk diam dengan tenang Bapa, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kau berkati pendeta muda Neti Baginda yang akan menceritakan kebenaran firman Tuhan. Engkau pakai dia lebih heran lagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa melayani pada hari ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Meraih Janji Kemenangan Tuhan. Saudara, kehidupan Kristen itu seringkali diibaratkan seperti perjalanan bangsa Israel keluar dari negeri perbudakan Mesir menuju tanah perjanjian Kanaan. Nah, kota pertama yang mereka bisa rebut ketika ada di Kanaan adalah Yeriko yang berbenteng tebal. Tetapi sebelum mereka masuk ke Yeriko, maka mereka berada di Gilgal, yaitu di seberang Sungai Yordan. Jadi ketika mereka ada di Gilgal, kalau mereka melintasi Sungai Yordan, mereka sudah sampai ke tanah perjanjian dan mereka harus menaklukkan Yeriko. Dan ternyata ada 4 peristiwa yang telah dicatat dalam Alkitab ketika mereka ada di Gilgal. Dan kalau saya pelajari, ini juga menunjukkan 4 kunci untuk kita meraih janji kemenangan dari Tuhan ketika kita menghadapi tantangan-tantangan dalam kehidupan. Bagaimana supaya kita berkemenangan dalam kehidupan ini? Yang pertama, seperti orang Israel kita harus mendirikan batu peringatan. Dalam Yosua 4 ayat 20-24 dikatakan, ke-12 batu yang diambil dari Sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal dan berkatalah ia kepada orang Israel demikian. Apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu-batu ini? Maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu begini. Israel telah menyeberangi Sungai Yordan ini di tanah yang kering. Sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air Sungai Yordan sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Teberau yang telah dikeringkannya di depan kita sampai kita dapat menyeberang. Supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Nah saudara sekalian, setelah mereka menyeberangi Sungai Yordan yang tersibak oleh kuasa Tuhan, maka mereka kemudian membangun batu tanda peringatan akan pertolongan Tuhan. Sehingga mereka selalu diingatkan untuk bersyukur kepada Tuhan atas pertolongannya pada hari yang lampau dan mengandalkan Tuhan ketika mereka menghadapi kesulitan-kesulitan yang besar di masa yang akan datang. Ingatlah ini, ada masalah, ada mujizat. Masalahnya kecil, mujizatnya kecil. Tapi kalau masalahnya besar, mujizat Tuhan pun akan besar kita alami dalam kehidupan. Nah saudara, dalam Mazmur 103 ayat 2, firman berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Jadi ketika kita mengalami pertolongan Tuhan pada masa yang lampau, kita harus selalu ingat kebaikan Tuhan, selalu bersyukur, ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya dan anugerahnya atas kita. Ingat selalu kebaikan Tuhan. Ada lagu lain berkata, hitung berkat-Mu satu-satu. Ingat semua janganlah lupa. Hitunglah berkat Tuhan satu persatu. Jangan hitung masalahmu, penderitaanmu, tapi hitung berkat Tuhan satu persatu. Dan percayalah Tuhan yang telah menolong saudara pada yang lampau, Tuhan juga akan menolong kita pada hari ini. Dan Dia juga Allah yang sama yang akan menolong kita pada hari yang akan datang. Lihat hal-hal yang positif dari keadaan negatif yang kita sedang alami. Seperti Matthew Henry, seorang komentator Alkitab. Satu kali pergi ke kota ingin membeli beberapa buku rohani. Waktu dia mau bayar, dia kaget, dompetnya hilang. Rupanya dicuri orang, saudara. Jadi dia batal beli buku tersebut. Dia pulang ke rumah, dia berdoa. Dan dia berkata, Tuhan saya bersyukur walaupun dompet saya hilang. Karena ini baru sekali saya kecopetan, belum 2 kali. Yang kedua, yang dicopet cuma uang saya, tapi nyawa saya masih utuh. Dan yang ketiga, saya bersyukur. Untung saya yang dicopet, bukan saya yang jadi tukang copetnya, katanya. Jadi mari kita belajar melihat hal-hal yang baik, kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, dalam diri kita. Satu kali ada orang beli jeruk 2 kilo, lalu dia bawa balik ke rumah, begitu dicoba kok asem. Marah dia, dibalikin itu. Dia bilang, kamu bilang manis, ini jeruk 2 kilo asem semuanya. Yang jualan santai bilang, ya bapak cuma 2 kilo asem kok marah. Saya beli 2 karung tuh pak.
2 karungnya itu asam semuanya. Saya tidak marah katanya. Saudara, karena itu mari belajar melihat kebaikan-kebaikan, hal-hal positif dalam hidup ini. Tetapi batu peringatan itu juga merupakan sarana kesaksian. Karena orang-orang Israel bisa ngomong kepada anak cucunya, dulu Tuhan telah membelah laut Teberau, dia juga membelah sungai Yordan. Jadi kamu ingat ya, kamu punya Tuhan yang luar biasa. Nah saudara, kalau dulu yang dibangun itu batu peringatan, sekarang yang harus menjadi batu kesaksian kepada orang lain adalah kita. Karena dalam 1 Petrus 2 ayat 5 dikatakan, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Saudara-saudara, kita harus menjadi saksi yang menguatkan orang lain, meneguhkan orang-orang yang ada di sekitar kita, dan ketika kita memberi kesaksian, sebetulnya iman kita sendiri diteguhkan. Karena Wahyu 12 ayat 11 berkata, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Jadi kalau kita bersaksi, orang diberkati, kita sendiri dikuatkan. Dan tujuan kesaksian tentu bukan untuk kesombongan diri, tetapi untuk memuliakan nama Tuhan semata-mata. Saudara, dirikanlah stone of remembrance, batu peringatan akan kebaikan Tuhan. Sehingga ketika engkau mengalami masalah hari ini, engkau percaya Tuhan pernah menolong saya dulu. Saya yakin masalah ini pun saya akan disertai oleh Tuhan dan saya akan mendapatkan kemenangan. Haleluya. Yang kedua, di Gilgal mereka melakukan penyunatan. Yosua 5 ayat yang kedua berkata demikian. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Ayat 5, sebab semua orang yang keluar dari Mesir itu telah bersunat. Tetapi semua orang yang lahir di padang gurun dalam perjalanan sejak keluar dari Mesir belum disunat. Ayat 9, dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapus celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Nah saudara tahu, yang dilakukan di Gilgal selain membangun batu peringatan, mereka juga melakukan penyunatan. Itu pasal 5. Pasal 6-nya mereka masuk peperangan melawan orang-orang Yeriko. Loh saudara, orang mau perang kok malah disunat? Kan orang kalau lagi sunat sakit, lemah, gak bisa perang. Bagaimana ini? Rasanya kok gak masuk akal. Tapi saudara, kita harus tahu, perang ini adalah perang suci, perang ilahi. Karena Allah menjadi panglima bala tentara Israel, dan Israel menurut Alkitab datang ke Kanaan karena kejahatan orang-orang Amori itu sudah klimaks. Sehingga Israel menjadi pedangnya Tuhan untuk membawa hukuman kepada orang-orang Kanaan yang tidak bertobat tersebut. Dan karena ini adalah perang suci atas nama Tuhan, mereka harus hidup benar, harus hidup kudus. Kalau mau menang mereka harus disunat. Karena disunat artinya membuang bagian kotor dari kehidupan mereka. Supaya mereka berkenan kepada Allah, karena sunat adalah tanda perjanjian bahwa mereka adalah umat Allah. Nah tentu dalam masa perjanjian baru kita tidak perlu disunat secara lahiriah. Karena dalam Kolose 2 ayat 11 dikatakan, dalam Kristus kamu telah disunat. Bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Jadi di dalam Kristus yang dilakukan adalah sunat hati, sunat rohani, bukan sunat jasmani. Artinya hatinya, hidupnya yang harus disucikan. Perkara yang kotor harus dibuang. Jadi kalau kita ingin berkemenangan dalam hidup ini, yang harus dijaga hati kita. Hati yang suci, hati yang tidak benci, hati yang tidak duniawi, tapi bersih, tulus, penuh kasih. Saya membaca satu penelitian bahwa salah satu penyebab kanker prostat adalah karena orang tidak disunat. Dan karena itu kotoran di kulit katan itu menyumbat saluran kencingnya. Jadi tentu saja sampai hari ini sunat untuk alasan medis tetap baik saudara. Tetapi secara rohania yang penting bukan sekedar sunat jasmania. Yang perlu adalah sunat hati. Hati yang perlu dibersihkan dari segala dosa. Karena dosa itu akan mengalami berkat.
Dalam Yesaya 59 ayat 1 dikatakan sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ayat 2, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Dosa menghambat berkat Allah melimpah dalam hidup kita. Saudara bisa bayangkan, orang Israel kemudian karena mereka melakukan penyunatan, hatinya bersih. Mereka melawan orang Yeriko yang temboknya sangat tebal. Menang dengan mudah dengan kuasa Allah. Tapi kota kedua yang mereka mau kalahkan yaitu kota Ai yang kecil. Ternyata orang Israel kalah, saudara. Kenapa? Karena ternyata Ahan telah mencuri harta benda Yeriko yang seharusnya dikhususkan untuk Tuhan. Tidak boleh diambil oleh mereka. Sehingga mereka mengalami kekalahan. Dan ketika Yosua bertanya, Tuhan kenapa? Dalam Yosua 7 ayat 10-13 firman berkata, bangunlah hai Yosua, mengapa engkau sujud demikian? Orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya, sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi, jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Bangunlah, kuduskanlah bangsa itu. Dan katakan, kuduskanlah dirimu untuk esok hari. Sebab demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Hai orang Israel, ada barang-barang yang dikhususkan di tengah-tengahmu. Kamu tidak akan dapat bertahan menghadapi musuhmu sebelum barang-barang yang dikhususkan itu kamu jauhkan dari tengah-tengah kamu. Jadi saudara, ketika Yosua sujud, Tuhan bilang, bangun, ngapain kamu sujud-sujud? Bereskan dosa di antara kamu. Sebab kalau kamu tidak bereskan, maka kamu tidak akan bertahan melawan bangsa Ai. Begitu juga dalam kehidupan kita. Walaupun masalahnya kecil, tapi kalau kita tidak beres di hadapan Tuhan, kita nggak bisa menyelesaikannya. Tapi kalau pun masalahnya besar, asal hati kita beres, Tuhan akan menyertai, memberikan kemenangan. Saudara-saudara, ada saya dengar orang sakit kanker paru-paru karena terlalu banyak merokok. Lalu dia doa sama Tuhan, Tuhan tolong sembuhkan saya. Malaikat tanya, ngapain disembuhin? Supaya ngerokok lagi? Bukankah kita harus bertobat, berjanji tidak akan merokok lagi, berjanji menggunakan hidup untuk kemuliaan Tuhan? Dan baru setelah itu Tuhan akan menyembuhkannya. Karena kita ditolong Tuhan bukan untuk melanjutkan dosa, tapi untuk memulai satu kehidupan yang baru. Ada suami yang kabur karena istrinya cerewet luar biasa, mendominasi, sangat mengontrol suaminya. Lalu istrinya doa, Tuhan tolong balikin suamiku. Lalu malaikat juga tanya, ngapain suamimu dibalikin? Untuk dicereweti lagi? Bukankah istrinya yang harus bertobat? Menjadi wanita yang tunduk kepada suami. Baru kemudian mengembalikan suami ke rumah itu adalah hal yang gampang. Jadi bereskan dulu hidup kita. Ada orang yang nganggur, nggak punya kerjaan. Karena apa? Udah beberapa kali kerja di tempat yang berbeda-beda, bertengkar terus sama bosnya. Karena anggap dirinya lebih benar daripada bosnya. Lah orang semacam ini kan mesti bertobat dulu, saudara. Baru kemudian dia mendapatkan pekerjaan dan dia awet di sana. Sebab kalau tidak, percuma. Tuhan segera mengabulkan tapi karakternya tidak dirubah. Jadi kalau kita ingin berkemenangan, maka kita harus membereskan hati di hadapan Tuhan. Yang ketiga sekarang. Yang dilakukan orang Israel di Gilgal adalah merayakan Paskah. Yosua 5 ayat 10 berkata, sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu pada waktu petang di dataran Yeriko. Jadi mereka merayakan Paskah. Bahasa Ibraninya Pesah, tupas, melampaui, melintasi. Karena ini mengingatkan peristiwa malaikat maut pernah melewati rumah orang-orang Israel yang ada tanda darah di ambang pintu rumah mereka. Sedangkan yang tidak ada tanda darah, yaitu rumah orang-orang Mesir, anak sulungnya mati, saudara-saudara. Nah, dalam perjanjian baru, Paskah mengingatkan karya Yesus Kristus, anak domba Allah yang telah mati, mengangkut dosa manusia, namun dia bangkit bagi kita dan memberikan keselamatan bagi orang yang percaya.
Pada waktu Yesus mati, tirai atau tabir bait Allah terbelah dua. Berarti Yesus membuka jalan langsung antara kita dengan Allah melalui iman. Ibrani 10 ayat 19 sampai 20 berkata, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Jadi kalau kita beriman kepada Kristus, nggak usah lewat perantaraan imam-imam manusiawi, tidak perlu pakai domba dipersembahkan. Darah Yesus yang membuat kita bisa masuk ke hadirat Allah yang kudus. Jadi kita sudah punya PIN atau nomor passwordnya. Passwordnya untuk masuk hadirat Allah apa? Darah Yesus. Kalau kita percaya kepada Yesus, kita masuk hadiratnya. Sehingga kita bisa berdoa, menjalin keintiman dengan Tuhan melalui karya salib Yesus Kristus. Karenanya mari kita hidup berpusat kepada Kristus. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua yang lain akan ditambahkan kepadamu. Karena dalam Kristus ada penyertaan, ada kemenangan. Selalu andalkan Kristus. Karena itulah makna Paskah. Kristus telah menjadi jalan kemenangan kita untuk kita berkenan kepada Bapa Surgawi. Dan yang terakhir, yang keempat, yang dilakukan oleh orang Israel di Gilgal adalah mengusahakan tanah. Yosua 5 ayat 12 berkata, lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Saudara ingat 40 tahun orang Israel di padang pasir makan mana, roti dari sorga tanpa usaha yang dilakukan oleh orang Israel. Ini adalah berkat Allah, mujizat Allah yang nyata. Dan mereka harus mengambil mana itu pada waktu pagi, nggak bisa siang. Karena kalau siang sudah hilang itu mana, saudara. Berarti Tuhan mengajar umatnya untuk hidup rajin, bangun pagi, cari berkat Tuhan. Sehingga Tuhan melimpahi dengan anugerahnya. Tetapi setelah mereka masuk ke Kanaan, khususnya di Gilgal dan selanjutnya, mana berhenti. Mereka tidak dapat lagi roti gratisan dari sorga. Jadi untuk makan bagaimana? Mereka harus bekerja keras. Membajak tanah, menabur, menunggu hasil taburan mereka sekian bulan dengan sabar. Lalu kemudian baru mereka menuai. Semuanya ini membutuhkan ketekunan untuk mengusahakan tanah itu. Saudara kadang lihat ya, ada orang Kristen yang baru bertobat. Doa langsung dijawab sama Tuhan. Oh kok enak bener ya. Tapi udah jadi pengikut Kristus yang lama. Kok doa lama bener dikabulkan oleh Tuhan. Karena apa? Tuhan mengajarkan harus tekun, harus setia. Harus melakukan bagian kita. Tapi percayalah walaupun kita tidak melihat mujizat. Kalau kita beriman, ketekunan akan membuahkan hasil. Saya pernah mendengar ada seorang bernama Colonel Sanders mencoba bermacam-macam usaha selalu gagal. Dan ketika usianya 67 tahun dia menemukan sebuah resep untuk ayam goreng namanya Kentucky Fried Chicken. Setelah itu dia menjadi sukses luar biasa. Bukan waktu usia 17 tahun, tapi setelah tua 67 tahun sudah lansia, lanjut usia, tapi orang yang tekun. Pada waktunya mereka akan berhasil. Jadi bagaimana supaya kita bisa memperoleh kemenangan yang berasal dari Tuhan? Pertama, kita harus mendirikan batu peringatan. Artinya selalu ingat kebaikan Tuhan pada masa yang lampau dan yakin penyertaan Tuhan pada masa kini. Yang kedua, di Gilgal mereka juga melakukan penyunatan. Artinya hati dan hidup harus bersih supaya kita berkemenangan di dalam Tuhan. Yang ketiga, di Gilgal mereka juga merayakan Paskah. Itu berarti bagi kita harus hidup berfokus kepada Kristus yang telah rela mati dan bangkit untuk kita. Kalau kita mengutamakan Tuhan, semua hal yang lain Tuhan akan berikan kepada kita. Dan yang keempat, di Gilgal kita harus mengusahakan tanah. Artinya apa? Harus bertekun melakukan bagian kita sampai kemenangan dan keberhasilan itu menjadi bagian kita semuanya. Haleluya. Saya mau berdoa untuk saudara, untuk Tuhan memberikan kemenangan. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kemenangan demi kemenangan yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Untuk itu mari ya Tuhan tolong kami supaya kami melekat kepada Tuhan.
menjaga hati berkenan kepada Kristus, mengutamakan Engkau di atas segala-galanya, bertekun ulet di dalam segala hal, maka pada waktunya berkat itu akan kami terima. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas jemaat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara sekalian, minggu ini adalah minggu yang terakhir untuk kita bisa memberikan persembahan buah sulung. Persembahan buah sulung adalah persembahan syukur karena kita menyadari Tuhan telah memimpin kita sepanjang tahun yang lalu yang penuh dengan tantangan. Sehingga pada bulan Januari ini kita bisa membawa korban sulung kita kepada Tuhan di awal tahun. Saudara bisa memberikan melalui amplop persembahan atau mentransfer ke rekening gereja. Dan kita percaya kalau kita memberi dengan tulus, Tuhan akan membalas berlimpah-limpah. Sesuai dengan firman-Nya dalam Amsal 3 ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama atau buah sulung dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Selamat memberi dan berkat Tuhan akan melimpah bagi kita. Amin. Kepada seluruh pelayan GBI Bethel, Anda diwajibkan mengikuti konser doa sekaligus mendapat arahan dari Gembala, Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham, pada Kamis 2 Februari jam 7 malam, bertempat di GBI Bethel Mekarwangi. Dan bagi yang mengikuti konser doa di luar Bandung, dapat mengikuti melalui aplikasi Zoom. ID meeting akan diberitahukan via WhatsApp. Shalom jemaat Tuhan, untuk suasana ibadah yang lebih nyaman, maka tahun ini kita akan memulai renovasi gedung gereja yang berada di lantai 1 yang nantinya akan digunakan sebagai tempat ibadah utama. Untuk mewujudkan visi ini, kami butuh kesehatian dari jemaat sekalian untuk bersama-sama berkontribusi mendukung baik doa maupun dana, yang nantinya akan digunakan untuk pembelian layar LED, sound system serta peralatan musik yang lebih baik, fasilitas penunjang seperti dinding peredam, AC, dan perlengkapan lainnya. Bagi saudara yang rindu untuk menabur, dapat memberi dengan cara memasukkan persembahan ke kotak persembahan yang tersedia di gereja, atau melalui transfer ke rekening BCA nomor 413-303-1360 atas nama Gereja Bethel Indonesia. Mari bersehati membangun rumah Tuhan agar namanya senantiasa ditinggikan di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, selamat datang dalam ibadah raya GBI Bethel Harapan Indah. Segenap tim gembala dan seluruh pengurus menyambut saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kami. Tema besar gereja kita di tahun 2023 adalah Hidup Berfokus Kristus. Kami berharap gereja di tempat ini bisa membantu saudara untuk semakin mengenal dan serupa dengan Kristus. Gereja ini membantu saudara untuk bertumbuh di dalam Tuhan melalui beberapa kegiatan ibadah seperti ibadah raya onsite yang diadakan setiap hari Minggu pukul 8.30 dan 10.30 pagi di tempat ini di lantai 2. Saudara juga bisa beribadah di mana saja dengan mengikuti ibadah online yang tayang setiap hari Minggu pukul 6 pagi. Doa adalah nafas orang percaya. Karena itu, mari ikuti doa malam mujizat yang diadakan setiap hari Kamis, Minggu kedua dan ketiga, serta konser doa mujizat yang diadakan setiap Kamis, Minggu keempat atau Minggu terakhir pada pukul 19.30 malam. Mengawali pagi hari, saudara juga bisa mengikuti menara doa melalui Zoom yang diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 6 pagi. Bagi kamu wanita, saudara bisa bertumbuh bersama melalui Komsel Bethel Women Fellowship yang diadakan setiap hari Sabtu, Minggu kedua dan keempat pukul 11 siang di gereja. Ibadah raya onsite setiap minggunya juga disertai ibadah anak atau sekolah minggu pada pukul 8.30 dan 10.30 bertempat di gereja lantai 3. Bagi generasi muda atau next gen, bisa mengikuti ibadah onsite Bethel Youth dan Bethel Teens yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 17.30 atau setengah 6 sore. Bagi profesional muda atau dewasa muda, mari bertumbuh bersama di dalam Komsel Dewasa Muda yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 sore. Tidak lupa, kami mendorong saudara untuk bertumbuh melalui komunitas kecil yaitu BCOM, Bethel Community.
Selamat hari Minggu, kami tunggu kedatangan saudara minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu sidang jemaat, mari angkat kedua tangan, siapkan hati dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memperhadapkan wajahnya kepadamu pada hari ini dan memberi engkau kasih karunia. Diberkati waktu kita masuk, diberkati waktu kita keluar, diberkati waktu apa yang kita kerjakan dengan tangan kita, dibuat Tuhan berhasil. Sekarang angkatlah tanganmu, terimalah berkat dari Bapa di sorga. Terimalah berkat daripada Allah Bapa di sorga, kasih karunia dalam Yesus Kristus, dan melalui persekutuan yang indah dalam kuat kuasa Roh Kudus, tinggal tetap menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang pada kali yang kedua, menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, mari katakan bersama, amin. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Amin, amin, amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.